Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara mengisi portofolio mengajar di SIA DTMI. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengapa portofolio mengajar itu penting. Yang pertama, portofolio mengajar itu penting karena untuk mendukung akuntabilitas dan profesionalisme kinerja dosen. Portofolio mengajar merupakan dokumen resmi aktivitas pengajaran dan pertanggungjawaban dosen terhadap tugas utamanya. Dan dokumen ini juga penting untuk menjamin siklus penjaminan mutu dan untuk perbaikan berkelanjutan dalam konteks pendidikan. Mengisi portofolio membantu mengevaluasi kualitas pengajaran dan menjadi acuan perbaikan serta perencanaan ke depannya. Kemudian yang ketiga, portofolio mengajar juga penting dalam rangka rekognisi atau akreditasi. Seperti kita tahu, prodi kita khususnya untuk S1 sudah mendapatkan akreditasi internasional dari APED maupun IAB. Sementara untuk program S2 dan S3 sudah mendapatkan akreditasi unggul dari LAM Teknik. Nah, apa itu portofolio mengajar di SIA DTMI? Portofolio mengajar di SIA DTMI terdiri dari rangkaian siklus pengajaran yang dimulai dari RPKPS atau dalam perencanaan dan penetapan standar yang berisi tentang isi perkuliahan, CPL, CPNK, silabus, bahan ajar, penentuan standar nilai, dan perencanaan pembelajaran. Kemudian ada pelaksanaan pengajaran meliputi berita acara. Di sini merupakan catatan pelaksanaan perkuliahan, dan metode pembelajaran yang diterapkan pada perkuliahan tersebut. Kemudian ada assessment, yaitu berupa evaluasi dan hasil penilaian untuk refleksi hasil belajar atau capaian yang diperoleh oleh mahasiswa peserta perkuliahan. Kemudian ada survei, yaitu evaluasi dosen oleh mahasiswa atau yang biasa kita kenal dengan EDROM, berupa kepuasan mahasiswa terhadap model pengajaran dosen. Kemudian ada juga evaluasi dan rencana untuk refleksi proses dan hasil pengajaran oleh dosen sebagai bahan pengembangan selanjutnya. Kemudian ada juga file lainnya. Di situ kita bisa mengatur skala rubrik, upload file RPKPS, dan riwayat portofolio. Baiklah, kita mulai pengisian RPKPS, tata cara pengisian portofolio mengajar di SIA DTMI. Untuk itu saya ingin pertama-tama membuka browser dengan kemudian membuka siadtmi.com. Saya share di sini. Nah, di sini kemudian kita akan membuka siadtmi. Saya klik dulu dari browsernya. Sebentar ada kekeliruan. Kita buka lagi siadtmi. Nah, kita buka alamatnya dari browser, yaitu siadtmi.com. Nah, kita sudah punya recordnya di sini. Yang pertama adalah kita harus memasukkan alamat email, yaitu email IGM kita, dan juga password dari email tersebut atau biasa kita sebut sebagai password yang sama dengan di Cmaster. Untuk itu misalkan kita masukkan alamat email saya. Kemudian password Cmaster. Kemudian jangan lupa untuk kita klik sign in. Maka kita akan masuk ke SIA DTMI. Kita akan hapus dulu anotasi dari saya. Nah, kita sudah berada di halaman SIA DTMI. Kemudian untuk menuju ke portofolio, pastikan dulu kita berada pada program studi yang ingin kita tuju. Di sini ada, bisa kita klik di sebelah pilihan program studi di sini. Ada S1 Teknik Mesin, kemudian jika kita ingin menginginkan prodi yang berbeda, kita bisa cek di sini untuk klik program studi. Nah, misalkan di sini kita ada beberapa program studi yang memang sudah diassign oleh departemen ke kita.
Misalkan di sini saya ingin mengeklik memilih untuk program studi teknik mesin, tunggu dulu dia hingga refresh. Kemudian klik di bagian bawah ini ada beberapa menu utama yaitu dashboard, portofolio kerja praktik, tugas akhir, dan pendadaran. Kita akan klik portofolio untuk portofolio mengajar. Nah, di sini kita akan menuju ke portofolio mengajar. Karena ini sudah di-assign untuk semester berikutnya, maka kita akan klik dulu misalkan untuk semester saat ini yaitu semester ganjil 2004-2025. Maka di sini akan muncul semua mata kuliah yang dibebankan kepada kita. Misalkan di sini saya diminta untuk mengajar 4 mata kuliah ya, yaitu metode numerik, variabel kompleks, aljabar linear, dan matematika 1. Misalkan saya ingin mengisi portofolio mengajar untuk metode numerik, maka tugas kita adalah dengan cara mengklik bagian laporan di bawah tindakan, kemudian di bawah ada logo kaca pembesar dan kemudian ada tulisan laporan. Di situ akan kita klik. Nah, kalau kita sudah klik, maka kita akan menuju ke laporan portofolio metode numerik untuk semester ganjil 2024-2025. Di sini kita akan mendapati menu-menu utama dari portofolio, rangkaian portofolio yang tadi sudah saya jelaskan meliputi RPKPS, berita acara, asesmen, survei, evaluasi, dan lain-lainnya. Nah, kita klik dulu pada tahapan pertama yaitu RPKPS. Di sini di RPKPS kita memiliki informasi mata kuliah yang sudah diisikan oleh admin karena informasi utama dari mata kuliah ini sudah disesuaikan dengan naskah akademik. Maka bagian-bagian ini tidak perlu kita edit dan tidak bisa kita edit. Meliputi kode mata kuliah, nama mata kuliah, bobot SKS, semester, status, prasyarat, dan deskripsi. Kemudian kita bisa mengisikan metode pembelajaran, misalkan klasikal, case-based learning, team-based project, independent study, atau praktikum. Misalkan untuk metode numerik, kuliahnya adalah klasikal, kemudian bisa kita masukkan alamat LMS kita, misalkan memakai link dari Elog maupun dari Google Form misalkan. Sebelum kita menuju ke bagian bawah, kita harus klik simpan terlebih dahulu. Nah, setelah simpan, maka ada tulisan data sudah disimpan. Kemudian kita akan menuju ke bagian bawah berikutnya, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, CPMK ini merupakan CPMK yang dibebankan kepada mata kuliah tersebut, dan PI-nya adalah nanti akan muncul PI seperti ini. Jika Bapak Ibu tidak ada PI, belum ada PI seperti ini, maka silakan hubungi admin. Nanti admin yang akan mengassign PI atau performance indicator yang dibebankan kepada mata kuliah ini. CPMK ini juga sifatnya sudah tetap karena dia ditetapkan berdasarkan naskah akademik. Kemudian di bagian bawah kita diminta untuk materi pembelajaran, mengisi materi pembelajaran tiap minggunya hingga minggu ke-16 karena kita satu semester terdapat 16 kali 16 minggu dikurangi 2 pertemuan yaitu untuk UTS dan UAS sehingga kita mengisi 14 pertemuan. Misalkan di sini saya mengisi untuk materi pembelajaran pertama bisa langsung kita isi misalkan dengan pendahuluan. Kemudian untuk CPMK, karena tadi CPMK sudah di-assign, kita tinggal memilih misalkan CPMK 1 dan jenis pertemuannya adalah bisa kita pilih luring maupun daring. Saya di sini memilih luring dan kemudian seterusnya Anda bisa mengisi Bapak Ibu sampai ke pertemuan terakhir dan kemudian jangan lupa untuk klik selalu simpan. Nah, setelah kita mengisikan seluruh materi pembelajaran, kita bisa mengisi kriteria penilaian. Untuk kriteria penilaian ini totalnya harus 100%. Dan untuk menambahkan kriteria penilaian nanti bisa kita klik bagian tambah di sini. Misalkan kriteria pertama adalah tugas. Misalkan saya ini kategorinya adalah untuk kognitif dengan persentase misalkan 30%. CPMK terkait dengan tugas ini, CPMK mana yang akan diukur, misalkan saya ingin CPMK 1. Kemudian untuk menambah tadi, kita perlu klik logo tambah di sebelah kanan, klik kriteria penilaian.
Misalkan langsung saya sebut UAS di sini ya untuk memudahkan, yaitu kategorinya adalah misalkan UASnya nanti saya ingin membuat satu project atau studi kasus dan saya bebankan 70% untuk CPMK 1 misalkan. Maka di sini kita sudah mendapatkan semuanya total 10%, maka ini sudah dianggap cukup dan kemudian bisa kita klik simpan di sini. Nah, kemudian kita selanjutnya adalah daftar referensi. Misalkan kita masukkan nama referensi, misalkan Aryadi, kemudian judul buku, dan kemudian penerbit dan tahun terbit misalkan. Kemudian kita klik simpan, jangan lupa. Kemudian jika ada tambahan referensi, Bapak Ibu bisa menambahkan daftar referensi di sini. Kemudian pengesahan di sini ada dosen pengampu yang harus menandatangani. Karena ini belum ditandatangani, Bapak Ibu cukup klik sign here di sini untuk pengesahan, untuk mengesahkan RPKPS kita dengan cara sign here. Nah, di sini sudah ada tanda tangan kita, tanda tangan saya dalam konteks ini. Jika Bapak Ibu belum punya tanda tangan, ada dua cara. Yang pertama adalah dengan mengupload file tanda tangan. Jika Bapak Ibu sudah punya file tanda tangan, kemudian bisa pilih gambar yang merupakan tanda tangan Bapak, kemudian tinggal open dan kemudian nanti akan muncul di sini. Kemudian kita tinggal pilih nanti, kemudian klik insert. Atau alternatifnya Bapak Ibu bisa klik draw di sini untuk menulis tanda tangan Bapak Ibu dan kemudian untuk klik insert. Karena saya sudah punya file tanda tangan di sini, saya tinggal klik tanda tangan saya di sini, kemudian saya klik insert, maka tanda tangan kita sudah berhasil dimasukkan. Nah, sampai sini pengisian RPKPS, maka selesai tahapan untuk pengisian portofolio yang pertama, yaitu RPKPS. Kemudian tahapan yang kedua dari pengisian portofolio ini nanti ketika semester sudah berjalan, Bapak Ibu akan diminta agar mahasiswanya selalu mengisi berita acara. Berita acara ini sebaiknya diisi oleh mahasiswa, karena memang hanya bisa diisi oleh mahasiswa. Maka di sini Bapak Ibu tidak perlu mengisi apapun, hanya mulai dari pertemuan pertama Bapak Ibu diharap untuk menunjuk salah satu atau perwakilan dari mahasiswa untuk mengisi berita acara perkuliahan setiap minggunya yang terdiri dari kelas, misalkan di kelas A, kelas B, atau kelas C, minggu yaitu minggu pertemuan, baik itu minggu pertama, kedua, dan seterusnya. Dosen pengampunya siapa, kemudian diisi materi pembelajarannya, apa yang disampaikan oleh dosen ketika di dalam kelas, kemudian kesesuaian juga terhadap RPKPS, kesesuaian materi terhadap RPKPS apakah sesuai atau tidak, kemudian ada catatan di sini, dan kemudian ada verifikator dari admin yang kemudian akan ditunjuk. Nah, dari sini selama perkuliahan Bapak Ibu tidak perlu mengisi apapun, tetapi diharapkan untuk selalu mengontrol keterisian berita acara di sini. Nah, kemudian menjelang akhir semester, setelah selesai UAS, Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi asesmen, yaitu penilaian terhadap mahasiswa atas atau mengakses mahasiswa atas capaian-capaian mereka dari CPL atau capaian pembelajaran ataupun dari performance indikator yang nantinya akan kita rekam untuk mengakses ketercapaian pembelajaran oleh mahasiswa. Nah, bagaimana cara mengisinya? Di sini untuk kolom bagian Windows Assessment, kita klik Assessment tadi. Kemudian ada dosen pengampu di sini. Di sini mahasiswanya belum ada. Caranya adalah kita klik bagian nama kita, misalkan di sini adalah nama saya. Kemudian klik tambah di sebelah sini. Maka kita akan mendapatkan Windows baru. Misalkan untuk nama kita isikan metode asesmennya atau nama asesmennya. Misalkan ini adalah tugas 1. Bobot asesmen, misalkan saya sebut tadi misalkan 30%. Kita hanya isi angka dari 1 sampai 100. Kemudian kita nanti upload untuk lampiran soal dari file yang sudah kita simpan sebelumnya. Kemudian kita upload juga lampiran kunci jawaban.
lampiran jawaban terbaik dari mahasiswa, kemudian lampiran jawaban sedang, dan lampiran jawaban terburuk. Ada berapa soal dari tugas satu tadi? Misalkan kita punya 2 soal. Karena di sini baru ada soal, ada 1 soal, maka kita bisa klik tambah soal. Kemudian A12 ini adalah PI yang dibebankan pada tugas tersebut. Misalkan masing-masing nomor dari tugas tersebut. Misalkan karena di sini metode numerik hanya ada 1 PI, maka kita klik semuanya. Dan kita klik nilai maksimum dari masing-masing soal. Karena di sini hanya ada 2 soal dan saya ingin membuat bahwa soal pertama bobot pertamanya adalah 30% nilai maksimumnya dan kemudian 70 untuk bobot soal nomor 2. Nah, dari sini kemudian kita bisa memasukkan atau copy paste dari Excel. Misalkan saya punya data dari Excel, kemudian saya sebutkan, masukkan new-nya 221200 atau kemudian namanya siapa, Fulan misalkan. Kemudian berapa nilai skor tadi untuk soal nomor 1? Q1 adalah skor yang bersangkutan si Fulan ini ketika mengerjakan soal nomor 1, misalkan karena nilai maksimumnya 30, ketika dia benar semua maka kita sebut sebagai 30. Untuk yang soal nomor 2, misalkan dia skornya maksimum 70, misalkan dia kita nilai ternyata skornya 65. Begitu seterusnya, ini juga bisa langsung Bapak Ibu copy untuk masing-masing kolomnya, kolom new atau nomor induk universitas, nama, kemudian pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Jika sudah selesai, bisa Bapak Ibu simpan. Jangan lupa untuk klik simpan di sini selalu. Nah, dan dari sini kemudian muncul asesmen untuk tugas 1. Perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa total dari bobot untuk Bapak Ibu akses, totalnya harus 100%. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika bobot semua sudah 100%, maka nanti datanya akan muncul di sini. Dan kemudian kita bisa akan sudah selesai untuk mengisi asesmen pada portofolio ini. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan survei. Survei ini adalah evaluasi yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap kita yang kita sebut sebagai EDOM. Nah, dari sini survei bisa kita klik survei. Kemudian, nah maka di sini kita bisa melihat hasil survei terkait dengan bagaimana kita menyampaikan pembelajaran untuk mata kuliah tersebut selama 1 semester. Misalkan di sini saya bisa melihat nilai skor saya meliputi dari clarity, interaction, punctuality, objective, case study, method, comprehension, skills, curiosity, and workload. Nah, di sini juga terdapat link survei dan kemudian ada opini dari mahasiswa terkait hal-hal penting dan menarik dari perkuliahan kita. Kemudian ada juga kita bisa menyaksikan, melihat saran dan kritik yang diberikan oleh mahasiswa supaya pembelajaran kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Nah, di sini Bapak Ibu tidak perlu mengisi apapun, tetapi harapannya nanti bisa melihat dari sini terkait dengan skor yang Bapak Ibu peroleh, harapannya nanti pembelajaran-pembelajaran berikutnya di semester-semester berikutnya Bapak Ibu bisa meningkatkan pembelajaran dengan lebih baik. Kemudian bagian evaluasi. Nah, di sini harapannya Bapak Ibu bisa melihat dari rencana sebelumnya atau evaluasi dari dosen-dosen yang pengampu mata kuliah yang sama untuk periode sebelumnya. Misalkan di sini ada Pak Robi, beliau memberikan rencana untuk lebih mengaktifkan asisten dalam perencanaan proyek. Nah, kemudian bisa kita lihat kolom untuk nama kita sendiri di sini. Kita bisa memberikan evaluasi untuk selama pembelajaran semester, bagaimana kita melakukan refleksi atas pembelajaran yang sudah kita berikan selama 1 semester. Misalkan sudah baik, perlu banyak latihan soal misalkan. Dan kemudian untuk rencana ke depan akan diperbanyak latihan soal atau project. Maka kemudian jangan lupa selalu untuk klik simpan.
Nah, dari sini Bapak Ibu sudah bisa melihat atau sudah mengisi bagian evaluasi dan berencana. Maka bagian ini sudah selesai dan kemudian yang terakhir adalah bagian lainnya di sini. Nah, di sini ada Bapak Ibu eh, bisa mengatur skala rubrik untuk batas nilai Bapak Ibu. Misalkan untuk unsatisfactory biasanya ini sampai 50 kita set. Untuk developing antara 50 sampai 60, satisfactory 60 sampai 80 dan exemplary 80 sampai 100 misalkan. Di sini Bapak Ibu juga bisa mengupload RPKPS dalam format PDF, only PDF di sini. Dan kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat portofolio dari kuliah yang sama, mata kuliah yang sama yaitu metode numerik untuk periode-periode sebelumnya sehingga Bapak Ibu bisa membandingkan bagaimana konten mengajar dari dosen-dosen pengampu sebelumnya dan bisa melihat evaluasi-evaluasi dari periode sebelumnya. Nah, setelah kita klik lainnya ini, maka selesai sudah pengisian portofolio untuk mata kuliah untuk portofolio mengajar pada mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Kemudian selanjutnya untuk mata kuliah lain, Bapak Ibu bisa juga mengisi dengan cara yang sama seperti tadi. Demikian, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menghubungi saya ataupun bisa menghubungi admin untuk Prodi Teknik Mesin, Bu Lia ataupun Bu Citra yang akan memandu Bapak Ibu untuk mengisi portofolio mengajar. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengisi portofolio dan selamat bekerja. Terima kasih.